Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome and welcome back to Miss Yani's learning video. How are you today? How are you feeling? Well, I'm so happy that you're here today. I'm so excited to do so many things but I think we should start with a big smile. Before we do that, we have to do two things. First, let's make sure our listening ears are on. Test. I think mine are on. Are your listening ears on? Great! Second, let's make sure our looking eyes are on too. So, you can see everything. Everything good? Great! Okay everyone, before we start, let's make a big smile. 3, 2, 1. Let's make a big smile. Something like that. A big smile. Well, today we are going to learn about showing where things are by using there is and there are. Let's get started. Nah, teman-teman, adakah yang tahu artinya there is dan juga there are? There is dan juga there are berarti ada. Mari kita lihat perbedaan antara there is dan juga there are. There is kita gunakan untuk benda tunggal atau bisa kita sebut dengan singular. There are untuk benda lebih dari dua atau kita bisa sebut plural. Look at the picture. There is a notebook on the table. There is a notebook on the table. Nah, teman-teman, there is berarti bendanya ada satu, yaitu kita sebut dengan singular. Kemudian, a notebook. A notebook adalah salah satu contoh benda yang ada di dalam kelas, yaitu buku catatan. Karena di sini sudah ada a, maka berarti notebooknya berjumlah satu buku. There is a notebook on the table. Jadi, hanya ada satu buku catatan di atas meja. Ingat ya teman-teman, there is digunakan untuk benda yang berjumlah satu. Look at the picture. There are notebooks on the table. There are notebooks on the table. Teman-teman bisa melihat di situ ada beberapa buku. Let's make the same sentence plural. There are menandakan bahwa bukunya lebih dari 2, sehingga kita menggunakan there are. There are
Karena kita sudah melihat di situ ada there are muncul, itu berarti bendanya plural. Kemudian mari kita lihat notebooknya. Notebooks, karena jumlah bukunya lebih dari 2, maka kita tambahkan S di belakang kata notebook. Teman-teman ingat ya, kita tidak boleh menambahkan E atau N karena benda lebih dari 2, sehingga kita menuliskannya menjadi notebooks. There are notebooks on the table. Jadi teman-teman, ada banyak buku catatan di atas meja. Oke, Miss Yani ingatkan, ada 2, there is and there are. Kalau there is digunakan untuk benda yang jumlahnya 1 atau bisa kita sebut dengan singular. Sedangkan there are digunakan jika bendanya lebih dari 2 atau bisa kita sebut dengan plural. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang make a question, is there and are there. Jadi kita akan mengubah menggunakan kata tanya. Oke teman-teman, bisakah kalian melihat gambar? What is it? Yes, that's true. It's a marker. Nah, sekarang kita perhatikan. Let's make a question using is there and are there. Bagaimana caranya membuat kalimat menggunakan is there or are there? It's so easy. Teman-teman, sangat mudah sekali caranya. Just switch is and there to start the question. Kalian tidak perlu bingung, hanya dengan cara merubah atau memindahkan there dan is, kita tukar posisinya. Is berada di depan, sedangkan there berada di belakangnya setelah is. Oke, is there a marker in the classroom? Nah, teman-teman masih ingat kan? Is there digunakan untuk benda tunggal atau bisa kita sebut dengan singular. Nah, di sini ada a marker. A itu menandakan jika bendanya hanya ada 1. Oke, is there a marker in the classroom? Sangat mudah sekali untuk mengubah menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Jangan lupa ya teman-teman untuk menambahkan tanda tanya di akhir kalimatnya. Is there a marker in the classroom? Jadi, adakah sebuah spidol di ruang kelas? Is there a marker in the classroom? Teman-teman, karena ini adalah bentuk kalimat tanya, maka ada 2 kemungkinan jawaban. Bisa yes, bisa juga no. Nah, kali ini berdasarkan gambar, tadi ada sebuah spidol. Jadi, kita jawab menggunakan yes. Jika bertanya menggunakan is there, maka kalian harus menggunakan there is. It's so easy. Itu sangat mudah karena tinggal membalik there ke depan dan is-nya setelah there. Yes, there is. Ini untuk
yes there is digunakan untuk jawaban pendek. Nah, selanjutnya ini digunakan untuk jawaban panjang. Yes there is. It's a marker. Jadi yang membedakan antara jawaban panjang dan jawaban pendek adalah jawaban pendek hanya yes there is, sedangkan jawaban panjang kita lengkapi atau kita tambahkan it's a marker. Yes there is. It's a marker. Itu adalah jawaban panjang. Nah, selanjutnya teman-teman, perhatikan gambar. Are there pens in the classroom? Adakah ballpoint di ruang kelas? Sedangkan di gambar terdapat spidol. Jadi teman-teman, pertanyaannya, are there pens in the classroom? Oke, let's make a question. Are there? Jadi kita mari kita membuat sebuah pertanyaan menggunakan are there berdasarkan gambar. Are there pens in the classroom? Nah, tetap diingat ya teman-teman, are there digunakan untuk benda jamak atau bisa kita sebut dengan plural. Nah, sedangkan pens di sini terdapat akhiran s karena pensnya atau ballpointnya terdapat banyak ballpoint. Plural thing, benda jamak, maka kita harus menambahkan s di belakang kata pen. Are there pens in the classroom? Jadi, adakah banyak ballpoint di ruang kelas? Oke teman-teman, jika ada pertanyaan, are there pens in the classroom? Ada dua kemungkinan jawaban. Ada bisa yes, bisa no. Berdasarkan gambar, are there pens in the classroom? Gambar tadi menunjukkan markers atau spidol, sedangkan pertanyaannya yaitu pens atau ballpoint. Maka, adakah ballpoint di ruang kelas? Jawabannya, no, there aren't. Karena bertanya menggunakan are there, maka menjawabnya harus menggunakan are there, tapi dengan cara kita balik there-nya berada di depan, kemudian aren't. Aren't ini berasal dari kata are not. Oke teman-teman, selanjutnya untuk jawaban panjang, no, there aren't pens in the classroom. No, there aren't pens in the classroom. Itu untuk jawaban panjang. Teman-teman bisa menggunakan jawaban panjang maupun jawaban pendek. Oke teman-teman, mari kita simpulkan bersama-sama materi kali ini, yaitu kita mempelajari yang pertama tentang there is. There is digunakan untuk benda berjumlah tunggal atau kita sebut singular. Yang kedua, kita sudah mempelajari there are. There are yaitu digunakan untuk benda lebih dari 2 atau bisa kita sebut dengan plural. Yang ketiga, tentang is there, yakni bentuk tanya dari there is. Yang terakhir, kita juga sudah mempelajari are there, yakni bentuk tanya dari there are. Great job everyone! And stay safe, stay healthy, stay happy. Thank you for watching today's lesson. Have a great day. See you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.